Orang sekarang menyebutnya dengan LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Terkait dengan fenomena ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahwasanya ada 7 golongan manusia yang di akhirat nanti Allah tidak mau menatap mereka dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Allah tidak mau bercakap kepada mereka. Allah juga tidak mau mensucikan dosa mereka, atau Allah enggan menghapuskan, mengampuni dosa-dosa mereka. Di antara 7 golongan manusia itu, yakni yang pertama, al-fa'ilu wal maf'ul bih, yakni orang yang homo dan orang yang melayani orang yang homo. Al-fa'il di sini adalah subjek, orang yang aktif menyukai pasangan sesama jenis. Sedangkan wal maf'ul bih adalah objeknya. Ada orang yang secara pasif hanya melayani orang yang homo, melayani orang yang gay atau lesbian, tetapi sejatinya dia tidak menyukai sesama jenis, tapi atas dasar motif tertentu, misalnya uang dan lain sebagainya, dia melayani orang yang menyukai sesama jenis. Ini sama-sama dilaknat oleh Allah Ta'ala. Jadi yang dilaknat bukan cuman pelaku yang aktif, tapi juga orang-orang yang pasif melayani juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini golongan yang pertama. Allah tidak mau mengajak mereka berbicara. Allah tidak menatap mereka dengan pandangan rahmah, dan Allah tidak mau mengampuni dosa-dosa mereka. Kemudian yang kedua, wan nakihu biyadih, yakni orang yang menikahi tangannya sendiri, atau dalam bahasa sekarang kita menyebutnya dengan masturbasi. Artinya orang-orang yang memilih tidak menikah dengan alasan takut dengan tanggung jawabnya, maka dia hanya menikahi tangannya sendiri sebagai pelampiasan hawa nafsunya. Jika sikap ini terus dia lakukan dan menghindari pernikahan yang halal, maka dia termasuk golongan yang tercela yang dimaksudkan di sini. Kemudian yang ketiga, wanakihul bahimah, orang yang menikahi binatang, seperti yang terjadi di negara-negara liberal, di mana orang tidak menikah tapi memilih menikah dengan binatang kesayangannya. Ini pun merupakan perbuatan yang sangat terlaknat. Selanjutnya yang keempat, wanakihul mar'ah fi duburiha, orang yang menggauli istrinya dari duburnya. Ini pun merupakan perbuatan yang sangat tercela dan terlaknat sekali. Kemudian yang berikutnya, wajami'ul mar'ah wa bintiha, orang yang mengumpulkan istri beserta anak tirinya. Ada saja fenomena di mana seseorang menikahi seorang janda yang memiliki anak perempuan, anak bawaan. Kita menyebutnya dengan anak tiri. Orang yang menikahi istrinya sekaligus juga mengumpulkannya dengan anak tirinya atau robibah, maka ini pun perbuatan terlaknat. Menurut fikih Islam,
anak tiri merupakan mahram, haram untuk dinikahi. Selama dia sudah dukhul dengan istrinya sekali saja, maka anak tiri merupakan mahram abadi selama-lamanya. Kemudian yang berikutnya, wazani bihalilati jarihi. Yang terlaknat adalah orang yang menzinahi istri tetangganya. Tetangga menurut adat Islami merupakan keluarga. Walaupun tidak ada pertalian darah, tetangga itu dianggap keluarga. Artinya tetangga yang baik adalah yang menjaga aib tetangganya. Maka justru sungguh terlaknat apabila ada tetangga yang justru menzinahi istri tetangganya. Kemudian yang berikutnya, wal mu'dhi jarahu, orang yang sangat jahat dengan tetangganya, mengganggu kenyamanan dan ketentraman tetangganya, sampai-sampai tetangganya tersebut melaknatnya. Inilah 7 golongan manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mau menatapnya, Allah tidak mau mengajaknya bicara, dan Allah pada hari kiamat nanti tidak mau mengampuni dosa-dosanya. Muara dari ini semua adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang telah melakukan perbuatan fahsya atau perbuatan tercela ini, segeralah bertaubat kepada Allah taala sebelum ajal menjemput kita semua. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat hambanya selama nyawa belum mendesak-desak di tenggorokan.